warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Lizana dengan NIM 180290002 dari Prodi Pendidikan Matematika B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi graf. Adapun materi-materi pokok yang akan saya bahas, yang pertama yaitu definisi dari graf. Yang kedua, ada istilah-istilah pada graf. Yang ketiga yaitu penjelasan mengenai jalan, jejak, lintasan, sirkuit, dan cycle. Yang keempat yaitu representasi graf dalam matriks. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis graf. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi graf dan istilah-istilah pada graf. Definisi dari graf yaitu sebuah graf G berisikan dua himpunan, yaitu himpunan berhingga tak kosong Vj dari objek-objek yang disebut titik atau vertex, dan himpunan berhingga atau mungkin kosong Eg yang elemen-elemennya disebut sisi edge, sedemikian hingga setiap elemen E dalam Eg merupakan pasangan tak berurutan dari titik-titik di Vg. Nah, dari definisi graf, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang ada pada graf. Baiklah, yang pertama yaitu himpunan Vg disebut himpunan titik G atau simpul, dan himpunan Eg disebut himpunan sisi G. Selanjutnya yaitu sebuah sisi graf yang menghubungkan sebuah titik dengan dirinya sendiri, ini disebut dengan gelung atau loops. Kemudian untuk istilah yang ketiga yaitu ada sisi rangkap atau sisi ganda, yaitu jika terdapat lebih dari satu sisi yang menghubungkan dua titik U dan V pada suatu graf, maka sisi-sisi tersebut disebut dengan sisi rangkap atau sisi ganda atau multiple edge. Untuk istilah yang keempat yaitu derajat suatu graf, adalah suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi dV menyatakan derajat simpul V. Contohnya yaitu, saya akan memberikan 3 contoh. Yang pertama, V yaitu 1, 2, 3, 4 yang merupakan himpunan titik G atau simpul. Yang kedua yaitu himpunan E atau himpunan sisi, ada 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 4, dan 1, 4. Kemudian untuk derajat suatu grafnya yaitu untuk di titik 1 ada 3, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk yang D2-nya ada 2, yaitu ke 1 dan ke 3. Selanjutnya untuk D3 ada 3 juga, yaitu ke arah kedua, arah ke 1, dan arah keempat. Dan terakhir ada D4 yaitu ada 2, ke 1 dan ke 3. Kemudian untuk contoh 2, G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E dengan nilai V itu ada A, B, C, dan D. Lalu untuk nilai E-nya yaitu ada
AB, BC, AC-nya 2 kali, BD, lalu ada CD juga 2 kali. Jadi untuk sisi-sisinya yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Nah, pada G2 sisi E3 yaitu AC dan sisi E4 yaitu AC juga dinamakan sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama yaitu simpul A dan simpul C. Kemudian untuk contoh 3. Bisa diperhatikan pada gambar G3-nya yaitu V sama dengan V1, V2, V3, dan V4. Kemudian untuk nilai sisinya atau E ada V1, V2, V2 ke V3, V1 ke V3, ini ada 2 kali, V2 ke V4, kemudian V3 ke V4 juga 2 kali, dan ada V3 ke V3 karena dia memulat. Sehingga dari sisi-sisi tersebut terdapat 8 sisi. Ada E1 sampai E8. Nah, ini E2-nya, E3, ada E4, E5, E6, E7, dan E8. Pada G3 ini, sisi E8 sama dengan V3, dinamakan gelung atau gelang atau kalang atau loops karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu pada titik V3. Materi selanjutnya yaitu jalan, jejak, lintasan, sirkuit, dan cycle. Di sini saya terlebih dulu akan menjelaskan pengertian dari jalan, jejak, lintasan, sirkuit, dan cycle. Misalkan, G adalah sebuah graf pengertian dari jalan atau walk di G adalah sebuah barisan berhingga atau tak kosong. W sama dengan V0, E1, V2, E2, sampai EK, VK, yang suku-sukunya bergantian titik dan sisi, sedemikian hingga dan adalah titik-titik akhir sisi untuk L besar sama 1 dan kecil sama K. Kemudian, sebuah jejak atau trail W adalah jalan yang semua sisi E1, E2, sampai EK dalam jalan W berbeda. Kemudian ada lintasan atau path. Jika semua titik dalam jalan W juga berbeda, maka W disebut dengan lintasan atau path. Lanjut, ada sirkuit atau jejak tutup. Ini merupakan kata kuncinya. Sebuah jalan W dengan jalan positif disebut tertutup.
jika titik awal dan titik akhir dari W identik atau sama. Kemudian ada sirkuit Euler, sebuah sirkuit di graf G yang memuat semua sisi G. Selanjutnya, graf Euler, sebuah graf yang memuat sirkuit Euler. Next, ada cycle atau cycle, sebuah jejak tertutup atau closed trail yang titik awal dan semua titik internalnya berbeda. Lanjut, ada panjang cycle, yaitu banyaknya sisi dalam suatu cycle. K cycle atau CK, cycle dengan panjang K. Cycle Hamilton, sebuah cycle yang memuat semua titik sebuah graf. Sedangkan graf Hamilton adalah graf yang memuat cycle Hamilton. Contoh, saya akan masukkan gambar terlebih dahulu. Coba perhatikan gambar di samping. Untuk barisan V1, E1, V2, E2, V3, E5, V6, kemudian E5 ke V3 lagi. Nah, ini merupakan sebuah jalan. V1, V3 di graf G yang panjangnya 4. Nah, kenapa panjangnya 4? Karena coba teman-teman perhatikan yang sudah saya garisi. Ada 4 buah jalan. Nah, untuk barisan di sisi 5 muncul lebih dari 1 kali, yaitu ada 2 kali tadi. Maka ini merupakan bukan jejak. Bukan jejak. Nah, yang kedua, untuk barisan V1, E3, V4, E6, V5, E9, V8, E11, V7, dan E8, V4. Nah, ini merupakan sebuah jejak buka di G dengan panjang 5. Nah, bisa diperhatikan dari garis yang sudah saya buat, titik V4 ini muncul lebih dari 1 kali. Maka, jejak tersebut bukanlah lintasan. Untuk yang ketiga, yaitu barisan V1, V4, V7, V8, dan 5, V5. Ini merupakan lintasan di graf G dengan panjang 4. Lanjut, yang keempat yaitu ada V1, E1, V2, E4, V5, E9, V8, E12, V9, E10, V6, E7, V5, E6, V4, E8,
3V1. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar yang sudah saya buat. Berarti ini merupakan sebuah jejak tertutup atau sirkuit di G dengan panjang 8. Jejak tutup ini bukan sikel karena titik internal 5 muncul lebih dari satu kali. Nah, pada gambar ini atau contoh ini juga terdapat sebuah sirkuit Euler. Lanjut yang kelima, yaitu ada barisan V1, E3, V4, E6, V5, E4, V2, E1, V1. Nah, ini adalah sebuah sikel di G dengan panjangnya yaitu 4. Materi selanjutnya yaitu representasi graf dalam matriks. Representasi graf ada dua, yaitu matriks ketetanggaan dan matriks bersisian. Untuk matriks ketetanggaan, definisinya misalkan G, VE dianggap bahwa orde dari G adalah N jika V, V1, V2 sampai Vn, N kali N matriks AG, AIJ, di mana AIJ adalah jumlah keterhubungan sisi dengan VI dan VJ, dinamakan matriks ketetanggaan dari G. Contohnya, diketahui graf G, E, EF, G, EF berikut. Maka matriksnya seperti gambar di sebelahnya. Baik, saya akan menjelaskan dari matriks di sebelah ini. Teman-teman bisa melihat graf yang sudah saya berikan untuk A, B, C, D, yaitu merupakan titik-titiknya pada graf G. D, C. Untuk nilai A dengan A yaitu 0. Kemudian titik B dengan A yaitu ada 2. 1, 2. Kemudian untuk C dengan A ada 1. Coba teman-teman perhatikan, itu ada yang menyilang dari titik A ke C-nya. Yang ini. Selanjutnya D ke A juga ada 1. Begitupun untuk baris selanjutnya, yaitu baris yang kedua A dengan B, yaitu ada 2, 1, 2. Kemudian ada B dengan B, 0. Kemudian C dengan B ada 2. Dan D ke B, 0. Karena tidak ada garis penghubungnya. X. Lanjut untuk baris yang ketiga, A dengan C ada 1, yaitu garis yang miringnya atau seperti diagonal. Kemudian B dengan C-nya ada 2 yang lurus dan melengkung. C dengan C-nya 1. D dengan C-nya 1. Dan baris yang keempat, A dengan D
ada 1. Kemudian B dengan D tidak ada atau 0. C dengan D ada 1. Dan D dengan D ada 2, 1, 2. Kemudian yaitu ada matriks bersisian. Matriks bersisian yaitu misalkan G VE dan anggap bahwa orde dari G adalah N jika V, V1, V2, Vn, N kali N matriks AG, AIJ, di mana AIJ adalah jumlah keterhubungan sisi V, I, dan VJ. VI ya. Dinamakan matriks ketetanggaan dari G, misalkan G sama dengan VE adalah graf M orde dari G dan N jumlah sisi dari G. Jika V sama dengan V1, V2 sampai Vm dan E sama dengan E1, E2 sampai En, maka M kali N matriks Mg sama dengan Mij, di mana Mij adalah 0, 1 atau 2, di mana E terhubung dengan Vi, maka dinamakan dengan matriks bersisian dari G. Contohnya yaitu, coba perhatikan grafik yang di bawah ini. Nah, graf dari matriks bersisian di samping jadi seperti ini. Nah, caranya juga hampir sama dengan yang berketetanggaan tadi. E1 dengan A ada 2 kali. Kemudian E2 dengan A ini maksudnya E1 dengan B ini 0. E1 dengan C juga 0, dengan D 0, dan G juga 0. Kemudian untuk E2-nya dengan A ini ada 1, terus E2 dengan B-nya ada 1 juga, dengan E2 dengan C 0, E2 dengan D juga 0, ini ke sini 0, ke D ya, E2 ke G juga 0, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf, yang pertama ada graf sederhana, yaitu graf yang mempunyai sisi rangkap dan tidak memiliki gelung atau loops. Contohnya. Yang kedua ada graf tidak sederhana. Nah, graf ini ada 2, yaitu graf rangkap atau multigraf, sebuah graf yang memiliki sisi rangkap tetapi tidak memiliki gelung. Nah, ini disebut dengan graf rangkap. Contohnya seperti ini. Nah, untuk yang B atau yang kedua yaitu graf semu, sebuah graf yang memiliki sisi rangkap dan memiliki gelung disebut dengan graf semu. Contohnya yaitu seperti gambar yang ini. Nah, bisa diperhatikan oleh teman-teman, pada graf sederhana ini dia tidak memiliki gelung dan tidak memiliki gelung atau loops dan tidak memiliki rangkap, sedangkan yang kedua hanya tidak memiliki loops. Dan yang ketiga, dia memiliki loop dan rangkap. Yang ketiga yaitu graf komplit. Sebuah graf komplit atau graf lengkap dengan N titik dilambangkan dengan KN adalah graf sederhana dengan N titik dan setiap 2 titik berbeda dihubungkan dengan sebuah sisi. Sebuah graf lengkap sering juga disebut dengan graf universal. Contohnya,
bisa diperhatikan pada gambar 1 ada 1, 2 juga 1 juga. Nah, untuk setiap titik yang berbeda hanya ada 1 garis yang menghubungkan. Ini juga 1, diagonal yang ini juga 1. Kemudian untuk kalimanya, gambar kalima juga seperti itu, semuanya 1, tidak ada yang 2. Dan K6 juga seperti itu. Nah, dengan demikian banyaknya sisi dalam graf lengkap adalah N dikali N kurang 1 per 2. Nah, rumusnya itu N kurang 1 per 2. Selanjutnya ada graf bagian atau subgraf. Sebuah graf H disebut graf bagian subgraf dari graf G. Nah, seperti ini contohnya. Graf selanjutnya yaitu graf teratur. Nah, untuk graf teratur ini contohnya seperti ini. Nah, ini sebuah graf disebut graf teratur jika semua titiknya berderajat sama. Misal, graf teratur berderajat 3, seperti gambar di bawah ini. Nah, setiap titik-titiknya ini ada 3. Kita misalkan ini adalah titik A, maka nilai A ini derajatnya 3. Kemudian yang ini B, derajatnya juga 3. Seandainya ini titik C, derajatnya juga 3. Untuk semuanya 3 ya, kita coba. Untuk titik, nah ini seperti ini. D juga 3, ke A, ke B, dan ke C. E sama dengan 3 juga derajatnya. Begitupun untuk titik yang F-nya. Ini F ya, salah buat. Jenis yang keenam yaitu graf lingkaran. Contohnya seperti ini. Nah, untuk penjelasannya yaitu graf sederhana yang setiap titiknya berderajat 2 disebut dengan graf lingkaran. Graf lingkaran dengan n titik dilambangkan dengan Cn. Graf lingkaran ini disebut juga graf teratur berderajat 2. Nah, seperti teman-teman lihat, semuanya ini berderajat 2. Ini 2 juga. Untuk titik yang ini juga 2. Untuk yang gambar seperti segi 4 ini juga dia 2. Dan semuanya 2. Sehingga ini berbentuk seperti lingkaran, makanya disebut dengan graf lingkaran. Lanjut ada graf kosong. Nah, graf kosong ini saya gambarkan dulu seperti apa graf kosong itu. V2, V3. Graf yang tidak memiliki sisi disebut dengan graf kosong atau graf nol. Nah, graf nol dengan n titik dilambangkan dengan n besar n kecil. Graf yang hanya mempunyai satu buah titik tanpa sebuah sisi dinamakan graf trivial. Nah, misal graf kosong dengan 3 titik N3, seperti yang sudah saya gambarkan. Seperti ini. Jenis yang ke-8 ada graf bipartisi. Sebuah graf G disebut graf bipartisi jika VG himpunan titik graf G dapat dipartisi dengan 2 himpunan bagian X dan Y sedemikian sehingga setiap sisi dari G menghubungkan sebuah titik di X dan sebuah titik di Y. Kita notasikan X, Y bipartisi dari G. Nah, apabila G sederhana dan bipartisi dengan partisi X, Y sedemikian sehingga setiap titik
di X berhubungan langsung dengan setiap titik di Y, maka G disebut graf bipartisi lengkap. Dinotasikan dengan KM, N, dengan M dan N adalah banyaknya titik di kedua partisi tersebut. Contohnya yang seperti dilihat di layar, akan saya coba gambarkan. Kita buat seperti ini, misalkan ini X dan Y, ini A, B, kemudian yang ini C, D, dan E. Kita hubungkan semuanya. Ini merupakan contoh seperti yang gambar di atas. Kemudian ada graf berbobot, yaitu sebuah graf G disebut graf berbobot jika setiap sisinya diberi sebuah harga. Nah, seperti contohnya ada 10. Ini merupakan harga 12. Jadi setiap sisi-sisinya itu ada nilainya. Seperti yang saya lingkari ini. 14 dan 9. Nah, kita sudah ada di akhir. Ini merupakan materi terakhir yang sudah saya jelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan 5 materi pokok. Ada definisi dari graf, kemudian ada istilah-istilah dari graf, ketiga jalan jejak lintasan sirkuit dan circle, kemudian ada representasi graf dalam matriks dan jenis-jenis graf. Baiklah, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.